Ada yang lagi panas di timeline bola. Pemain muda siap rebut tempat, tapi striker timnas malah seret gol. Deretan pemain muda yang layak dicoba Hertman di timnas untuk Visa Series 2026. Hasil BRI Super League, hujan 6 gol di Maguwo Harjo. PSIM Yogyakarta atasi perlawanan PSBS Biak. Jelang FIFA Series 2026, Ole Romeni lupa caranya cetak gol. Jangan lupa subscribe, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Belakangan ini fans Garuda lagi ramai bahas regenerasi. Apakah waktunya pemain muda benar-benar dikasih panggung besar oleh pelatih John Hertman? Nah, kita kupas satu persatu. Santai tapi serius. Regenerasi skuad Garuda menuju FIFA Series 2026. Banyak fans mulai melirik pemain muda yang tampil stabil di BRI Super League musim ini. Bukan cuma soal umur muda, tapi juga soal konsistensi dan mental bertanding di level tertinggi. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Donitri Pamungkas. Bek kiri muda ini tampil cukup solid bersama Persija Jakarta. Di tengah persaingan yang ketat, Doni mampu mencatatkan 16 penampilan dan bahkan menyumbang 1 gol. Bukan angka yang fantastis, tapi stabilitasnya jadi poin penting. Yang menarik, performa ini membuatnya bisa bersaing dengan pemain yang lebih berpengalaman seperti Shane Patinama. Ini bukan perkara mudah, apalagi di posisi bek kiri yang selama ini cukup sensitif di timnas. Masuk ke lini tengah, ada nama yang makin matang setiap musim, Arkan Fikri. Gelandang muda dari Arema FC ini bukan cuma rajin kerja di lapangan, tapi juga punya visi bermain yang cukup matang untuk usianya. Musim ini Arkan sudah mencatat 2 gol dan 1 assist dari 18 pertandingan. Tapi yang lebih penting, dia jadi motor permainan timnya. Bahkan sebelumnya dia juga sudah punya pengalaman 7 caps di timnas senior era Shin Taeyong. Artinya apa? Dia bukan pemain yang benar-benar baru di level internasional. Lalu di sektor pertahanan ada sosok muda yang diam-diam konsisten, Kadek Arel. Bek dari Bali United ini sudah tampil 20 kali musim ini. Untuk pemain Asia 20 tahun, ini angka yang menunjukkan kepercayaan dari klub. Dan buat timnas, ini bisa jadi investasi jangka panjang. Kalau dilihat dari pola yang sering dipakai Hertman, kemungkinan besar dia memang mencari kombinasi antara pengalaman dan energi muda. Dan 3 nama ini mulai masuk radar diskusi fans. Pertanyaannya sekarang, apakah FIFA Series nanti bakal jadi panggung debut besar generasi baru? Sementara pembicaraan soal timnas lagi panas, di kompetisi domestik justru ada laga yang dramanya nggak kalah seru. Pertandingan antara PSIM Yogyakarta melawan PSBS Biak benar-benar jadi tontonan dramatis. Digelar di Stadion Maguwo Harjo Sleman, laga ini bukan cuma hujan deras, tapi juga hujan gol. PSIM akhirnya menang 4-2. Gol pembuka datang dari kapten tim Franco Ramos Mingo pada menit ke-15. Gol ini langsung menaikkan tempo permainan. Namun PSBS tidak menyerah. Mereka sempat menyamakan kedudukan lewat Eduardo Barbosa. Laga makin panas. Momentum kemenangan PSIM akhirnya dipastikan lewat gol telat dari playmaker mereka Ze Valente di menit ke-89. Gol ini bukan cuma memastikan kemenangan, tapi juga mematahkan tren buruk PSIM yang sebelumnya tanpa kemenangan dalam 5 laga. Secara klasemen, kemenangan ini sangat penting. PSIM langsung naik ke posisi 6 dengan 36 poin. Sedangkan PSBS masih tertahan di papan bawah. Dan jujur saja, apakah mereka bisa jadi kuda hitam di sisa musim? Nah, dari kabar positif pemain muda dan kompetisi lokal, kita masuk ke topik yang justru bikin fans agak deg-degan. Ole Romeni lupa cara mencetak gol. Menjelang FIFA Series 2026, perhatian fans juga tertuju pada striker yang diproyeksikan memperkuat timnas. Nama yang lagi jadi sorotan adalah Ole Romeni. Awalnya musim ini terlihat menjanjikan saat ia tampil bersama Oxford United. Tapi semuanya berubah setelah cedera datang. Sejak kembali bermain pada November 2025, performanya belum benar-benar kembali ke level terbaik. Total sudah 14 penampilan di Championship, tapi belum satu pun gol tercetak. Untuk seorang striker, ini tentu jadi perhatian serius. Terakhir saat Oxford kalah 1-2 dari Stoke City, Romeni bermain sekitar 24 menit. Menariknya, ia ditempatkan di sisi kanan, bukan striker murni. Inilah yang membuatnya jarang berada di kotak penalti. Dan disinilah diskusi fans mulai muncul. Apakah posisi yang dimainkan kurang ideal, atau memang ritme permainannya belum kembali? Karena satu hal pasti, timnas Indonesia di FIFA Series nanti butuh gol. Bukan cuma pergerakan, bukan cuma pressing, tapi penyelesaian akhir. Kalau kita lihat dari 3 berita ini, ada satu cerita besar yang sedang terbentuk. Di satu sisi, pemain muda di liga lokal mulai naik level. Di sisi lain, striker yang diharapkan jadi tumpuan justru sedang diuji sentuhan terbaiknya. Artinya, kemungkinan besar FIFA Series nanti bakal jadi ajang pembuktian. Bukan cuma untuk pemain muda, tapi juga untuk pemain yang sudah lebih dulu dipercaya. Yang menarik, sepak bola Indonesia lagi masuk fase yang agak unik. Regenerasi mulai terlihat, kompetisi lokal makin kompetitif,
Tapi lini depan timnas justru sedang diuji. Pertanyaannya sekarang, apakah FIFA Series nanti akan melahirkan bintang muda baru di timnas? Atau justru jadi momen kebangkitan oleh Romeni?